Halo sahabat pembelajar, kembali lagi dengan saya Dewi Ratnaningsih dalam guruvirtual.id. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang morfologi. Apa itu morfologi? Apa saja objek kajian dalam morfologi? Dan bagaimana posisi morfologi dengan ilmu kebahasaan lainnya? Mari kita bahas dalam video kali ini. Morfologi terdiri atas dua kata, yaitu morf dan logi. Morf yang berarti bentuk, sedangkan logi yang berarti ilmu. Maka morfologi berarti ilmu tentang bentuk. Sekarang kita bahas morfologi dalam beberapa kajian ilmu. Dalam kajian linguistik, morfologi itu berarti ilmu tentang bentuk-bentuk kata dan pembentukan kata. Dalam istilah biologi, morfologi adalah kajian ilmu yang mempelajari tentang bentuk sel, tumbuhan, atau jasad hidup. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa morfologi itu adalah ilmu yang membahas tentang kata dan pembentukan kata. Maka semua satuan sebelum menjadi sebuah kata itu menjadi sebuah kajian dalam morfologi. Pembahasan mengenai pembentukan kata akan melibatkan komponen pembentukan kata. Morfem, baik morfem dasar maupun morfem afiks, melalui proses afiksasi, duplikasi, atau melalui proses reduplikasi, penggabungan, atau melalui proses komposisi. Mari kita perhatikan posisi morfologi dalam linguistik. Berdasarkan hierarki tersebut, morfologi berada di antara fonologi dan sintaksis. Maka, kajian morfologi itu memiliki kaitan antara fonologi dan sintaksis. Sekarang kita bahas morfologi dan fonologi. Kaitan antara morfologi dan fonologi akan menyatu menjadi morfofonemik atau morfofonologi. Morfofonemik adalah ilmu yang mengkaji tentang perubahan fonem akibat adanya proses morfologi, seperti munculnya fonem Y pada kata dasar hari bila diberi sufiks an. Kata hari diberi sufiks an menjadi harian, atau pindahnya konsonan B pada dasar jawab apabila diberi sufiks an. Kata jawab diberi akhiran an, maka menjadi jawaban. Keterkaitan antara morfologi dan sintaksis disebut dengan kajian morfosintaksis. Keterkaitan ini terjadi karena masalah morfologi akan ada juga dalam masalah sintaksis. Misalnya, kata yang merupakan satuan terbesar dari morfologi merupakan satuan terkecil dari sintaksis. Jadi, kata sama-sama merupakan kajian dari morfologi dan sintaksis. Berdasarkan bagan di samping, kita dapat melihat posisi kajian fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kajian fonologi terdiri atas fon dan fonem, sementara kajian morfologi terdiri atas morfem dan kata. Sementara itu, kajian sintaksis terdiri atas kata, frasa, klausa, dan kalimat, dan wacana. Sekarang kita akan membahas morfologi dengan leksikologi. Morfologi. Morfologi adalah ilmu tentang bentuk dan pembentukan kata. Sedangkan leksikologi adalah ilmu mengenai leksikon yang satuannya disebut lekson. Morfologi lebih mengarah pada masalah proses pembentukan kata, sedangkan leksikon lebih mengarah pada kata yang sudah jadi, baik yang terbentuk secara arbitrer maupun yang terbentuk sebagai hasil proses morfologi. Dalam hal semantik, morfologi akan berbicara tentang makna secara gramatikal, sedangkan leksikologi akan membahas makna secara leksikal. Selanjutnya, morfologi dan leksikografi.
Leksikografi adalah lanjutan kerja dari leksikologi. Dalam arti, jika hasil kerja leksikologi adalah tulisan, maka proses kerja kepenulisan disebut leksikografi dan hasilnya berupa kamus. Dalam penyusunan kamus, morfologi memegang peranan penting. Sebagian besar proses penyusunan kamus mengurusi masalah bentuk dan pembentukan kata, definisi, dan penjelasan mengenai makna kata. Oleh karena itu, ada keterkaitan antara morfologi dan leksikografi. Morfologi dan filologi. Morfologi membicarakan tentang proses pembentukan kata dari sebuah dasar melalui salah satu proses morfologi sehingga terbentuk sebuah kata. Sementara filologi membicarakan kata yang terdapat dalam naskah dalam kaitannya dengan sejarah dan budaya. Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi. Satuan morfologi adalah morfem dan kata. Sementara proses morfologi akan melibatkan dasar, alat pembentuk, dan makna gramatikal. Mari kita bahas hal-hal tersebut. Morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna. Morfem dapat berupa akar atau bentuk dasar dan dapat pula berupa afiks atau kata bentukan. Bedanya, akar dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, sedangkan afiks tidak. Akar memiliki makna leksikal, sedangkan afiks hanya menjadi penyebab terjadinya makna gramatikal. Kata adalah satuan gramatikal yang terjadi sebagai hasil proses morfologis. Dasar atau bentuk dasar. Dalam proses morfologi, dasar atau bentuk dasar merupakan bentuk yang mengalami proses morfologi. Dasar ini dapat berupa bentuk polimorfemis atau bentuk perinduhan, bentuk berulang atau bentuk gabungan. Alat pembentuk kata. Alat pembentuk kata dapat berupa afiks dalam proses afiksasi, dapat pula pengulangan dalam proses reduplikasi, dan berupa penggabungan dalam proses komposisi. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dalam proses gramatikal. Makna gramatikal ini biasanya didikotomikan dengan makna leksikal, yakni makna secara inheren yang dimiliki oleh sebuah leksem. Makna gramatikal ini mempunyai hubungan dengan komponen makna leksikal dalam setiap dasar atau akar. Baik sahabat pembelajar, demikianlah pembahasan kita tentang morfologi, objek kajian morfologi, dan posisi morfologi dalam ilmu kebahasaan lainnya. Saya Dewi Rataningsih mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guru-guru yang siap memberikan